Bang, alasan lu untuk hari ini apa bang? Alasan mendasar? Apa tuh? Alasan lu bicara preskon hari ini? Gue cuma pengen apa ya, istilahnya setelah gue bikin statement kemarin itu kan akhirnya gue baca komen terus banyak banyak yang mendukung bahwa naik harus jalan terus. Jadi gue tuh pengen menyampaikan bahwa ini loh sekarang prosesnya dari kemarin tuh naik udah gini yang gue jalanin ini sendiri gitu. Terus ternyata nih gue daftarin terus ada sandungan terus ya lebih ke itu sih. Jadi nggak semulus itu, misalnya kalau mau tahu-tahu jalan lagi juga nggak mungkin nggak semulus itu gitu. Tapi paling nggak gue cuma mau Naik masih ada gitu? iya itu satu. Sama itu ya tanggung jawab ke moral aja. Gue mau laporan nih ke masyarakat, ke pendengar naik, ini loh sekarang prosesnya naik lagi kayak gitu. Naik kan udah lama nih, 5 tahun gitu. Fansnya kan luar biasa juga kan. Itu suara mereka Ya itu yang akhirnya mendorong itu. gue tampung. Yang akhirnya karena naiknya masih gonjang ganjing, akhirnya ya gue jalan sendiri kan. Akhirnya gue bikin album solo juga gitu. Itu pun setelah gonjang ganjing yang nih jadi nggak asik nih naik nih gitu. Terus untuk ya biar yang dengernya nggak terlalu gulana gitu ya, akhirnya udah gue rilis album dulu buat apa ya, ini disikirin dulu deh urusan naik nih, masih belum jelas soalnya kita berempat juga belum pernah ketemu kan. Berdua udah tapi berempat belum, untuk mau bicarain ini brand mau ngapain, mau diapain, apa mau bubar sekalian, terus urusan ini gimana, urusan aset gimana, itu belum. Mas, tapi pada saat melayangkan pengunduran diri, responnya Mas Jarwo seperti apa? Mungkin langsung menandatangani atau mengiyakan, atau sempat ada penahanan dulu dari Mas Jarwo untuk mereka mengundurkan diri? Kalau gua pribadi tipenya yang apa ya, kalau alasannya logis ya udahlah, ngapain gua maksain gitu. Jadi ini apa ya, gua lebih ngelihat brand besarnya gitu ya, yang harus dijaga, dijaga apa ya, citranya lah, apa potensinya gitu ya. Kalau emang mau keluar ya silakan gitu, cuman caranya yang asik lah gitu, jangan tahu-tahu begini terus tahu-tahu bikin surat dan gua nggak diajak ngobrol-ngobrol bareng, itu yang bikin jadi mikirnya jadi panjang nih gua gitu. Jadi belum ada sempat obrolan bahwasannya untuk menahan atau seperti apa, tiba-tiba langsung surat itu dilayangkan? Iya, jadi email keluar pertama di grup, terus seminggu kemudian Pepeng, drummer, terus kira-kira hampir sebulan manajemen juga keluar. Nah seminggu setelah manajemen keluar datanglah surat pembubaran itu. Posisi David masih di dalam. Pada saat sebelum surat gue masih mikir gue tinggal berdua sama David. Gue sempet whatsappan, ayo Fit, kalau udah mau keluar udahlah kita riset nih naik nih, kita bikin sesuatu. Tapi tahu-tahu datang surat itu yang dimana dia juga udah tanda tangan. Jadi ya tanda tangan sih kan, kita mau Soal kontak David, alasannya dia menyetujui keluar dari David itu dia apa ya, kalau waktu itu sih dia kemakan yang ini surat buat IO gitu. Terus dia juga nggak mungkin lagi kurang cermat kali ya untuk membaca surat apa ini, apa isi surat sebenarnya itu apa. Mungkin ya lagi kelepasan aja sih. atau masih ada tarik menarik nggak mas, nama Naif itu ada pihak lain yang ingin menarikan nama Naif udah besar ya, ada kemungkinan nggak kita ketika Mengambil nama itu yang mendaftarkan tapi tidak boleh nggak pribadi, ada nggak pihak lain yang ingin menarik nama Naif itu? Ya jadi setelah didaftarin itu baru ketahuan kali ya. Saya bisa jelaskan sedikit mengenai aspek kekayaan intelektual yang dalam hal ini kepemilikan merek dengan nama Naif. Sebenarnya kalau kita lihat dari pembicaraan awal Bang Jarwo ini, dia itu punya itikat baik sebenarnya. Itikat baik dia justru seolah-olah
dibalikkan ketika surat keberatan masuk saat Bang Jarwo mengajukan permohonan merek atas nama dia pribadi. Padahal kalau kita lihat dari awal secara konseptual, justru Bang Jarwo lah yang ingin mempertahankan nama Naif ini, gitu. Nah, ini ada kesalahan yang mungkin karena komunikasi atau karena hal lain, tapi saya melihat di sini seolah-olah harus diputarbalikkan sehingga proses permohonan mereknya yang sedang diajukan ini seolah-olah sekarang jadi terhambat oleh adanya keberatan yang diajukan oleh dua orang ex personil Naif, yang mana tadi sudah dijelaskan di awal bahwa mereka itu sudah membubarkan diri lebih dulu. Jadi ibarat 4 orang yang ada dalam satu kapal, 3 orang ini udah terbang, udah lompat. Ketika 3 orang lompat, pastikan orang yang satu ini harus menyelamatkan kapal ini. Nah, niatnya Bang Jarwo ini adalah menyelamatkan kapal dengan nama Naif ini, sehingga atas usulan ke tim kuasa hukum, maka kita ajukan kepemilikan kekayaan intelektualnya sebagai merek. Karena Naif ini memang sesuatu nama yang memang harus dilindungi secara eksekutif atau secara eksklusif, secara kepemilikan secara eksklusif, sehingga ketika diajukan yang 3 orang ini udah keluar, tiba-tiba 3 orang ini seolah-olah ingin naik kembali dan membalikan fakta bahwa Bang Jarwo ini punya itikat tidak baik mengajukan nama Naif atas nama personal. 2 orang. Atas nama personal, atas nama Bang Jarwo sendiri. Yang 2 orang ini keberatan. Nah, proses berjalan, 2 orang ini mengajukan dan Bang Jarwo juga istilahnya islah dengan salah satu personil yang belum ada di antara kedua ini, yaitu David sebagai sang vokalis, dan dia berdiskusi dan tadi sudah disampaikan bahwa David pun setuju untuk nama ini di atas namakan Jarwo, nama Naif. Soal kepemilikan nanti apabila pada akhirnya mereka pun ingin merapat atau ingin kembali bersama grup band Naif ini, ya seperti rekan-rekan dengar tadi, Bang Jarwo nggak keberatan, tinggal bicara aja sebenarnya. Jadi disinilah menurut saya itikat tidak baik yang disampaikan dalam surat keberatan itu kurang memenuhi unsur menurut saya. Kenapa? Justru Bang Jarwo lah punya itikat baik, ingin menjaga nama Naif ini sehingga tidak sampai nanti barangkali bisa saja orang lain yang mendaftarkan yang bukan bagian dari Naif, bukan bagian dari personil Naif, ya kan? Jadi menurut saya seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana, apakah ada tarik-tarikan gitu atas nama Naif? Tidak ada, justru mereka kan meninggalkan Naif. Justru mereka boro-boro kepikiran untuk ngajuin nama Naif. Bahkan mereka ingin mengundurkan diri dan ingin meninggalkan Naif. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kesannya kan seperti itu. Dan ketika Bang Jarwo dengan itikat baiknya ikut prosedur aturan main di bidang kekayaan intelektual, maka Bang Jarwo berusaha mengajukan nama Naif ini. Nah, ketika diajukan, masuklah surat keberatan dari 2 personil ex Naif itu. Padahal keberatan itu masuknya siapa, Bang? ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oke. Ke DJKI ya. Menghambat proses itu tadi ya. Bukan ya, sebenarnya ya bukan menghambat, tapi setidaknya itu memang hak sih di dalam aturan main prosedur kekayaan intelektual. Setiap pihak boleh mengajukan keberatan dengan dasar alasan-alasan yang dibenarkan menurut undang-undang. Tapi kita juga sebagai pihak yang mengajukan mempunyai kesempatan juga untuk melakukan sanggahan atas keberatan tersebut. Dan saya harapkan mudah-mudahan dengan adanya press conference ini bisa ya mendamaikanlah hal-hal seperti ini dan akhirnya tidak menghambat proses permohonan merek ini, sehingga nanti ketika ini sudah terdaftar ya tinggal bicara bareng aja, duduk bareng aja gitu. Barangkali seperti itu dari segi kekayaan intelektual yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.